Setelah film Kodrat yang dirilis pada tahun 2022 lalu, kini sutradara Charles Ghazali kembali dengan horor terbarunya di tahun ini. Kembali mengangkat horror action, apakah film ini berhasil mengulang kesuksesan film Kodrat? Berikut adalah review untuk film Pemukiman Setan. Sebelum mulai, saya mau ngasih tahu nih, kalau review yang saya berikan merupakan pendapat dari saya sendiri sebagai penonton biasa ya. Oke, tanpa lebih lama lagi, just langsung kita mulai dari sinopsis filmnya. Didorong tekanan ekonomi, Alin dan 3 temannya merampok sebuah rumah tua angker yang menyimpan barang berharga. Rencana ini mulai berjalan tak mulus ketika mereka menemukan Sukma, perempuan dengan kondisi mengerikan yang dipasung di rumah itu. Menyelamatkan Sukma karena menyangka ia adalah korban kekejaman pemilik rumah, mereka tak pernah mengira tindakan itu justru menjadi awal dari teror yang akan mengancam keselamatan jiwa mereka semua. Oke, langsung bahas dari hal yang paling saya suka di film ini adalah adegan gore-nya yang gak nanggung. Mulai dari anggota tubuh yang terpotong, darah, dan lainnya disajikan cukup realistik. Selain adegan gore, yang menjadi salah satu nilai jual dari film ini adalah bumbu actionnya, yang sudah cukup bagus mulai dari pergerakan kameranya dan koreografinya. Lalu ada beberapa CGI yang sama sekali tidak jelek, bahkan cenderung bagus untuk adegan gore dan adegan fantasinya. Masuk ke akting pemain, di sini saya sangat kagum dengan akting para pemain yang ada di film ini. Walaupun secara dialog berbahasa Jawa beberapa pemain bisa dibilang kurang dapat, tetapi kalau untuk performa akting saya kasih 2 jempol. Kalau mau dibandingkan dengan film Kodrat, saya lebih menyukai film Kodrat karena secara narasi dan penuturan cerita lebih enak untuk diikuti. Dan untuk masalah tersebut, saya kurang rasakan di film Pemukiman Setan. Padahal dari opening scene bisa dibilang cukup menarik, namun ketika masuk ke rumah kosong, narasinya mulai kurang dieksplor. Lalu untuk perkembangan karakternya juga terbilang nanggung, sehingga saya tidak merasakan pendekatan karakternya secara emosi. Dan yang terakhir yang cukup bikin saya kesal adalah terdapat karakter tipikal film horor umumnya yang rasa ingin tahunya tinggi dan membuat keputusan yang bikin geleng-geleng kepala. Film Pemukiman Setan mungkin tidak sebagus film Kodrat, tetapi film ini masih seru buat ditonton. Adegan gore dan adegan actionnya yang menjadi daya tarik utama dalam film ini berhasil dieksekusi dengan baik. Ditambah performa acting para aktor-aktrisnya membuat adegan di film ini terasa lebih intens. Untuk CGI sama sekali tidak jelek dan ditempatkan pada adegan yang sesuai dan tidak berlebihan. Tetapi untuk cerita di paruh kedua filmnya kurang dieksplor dan perkembangan karakternya juga kurang memuaskan. Bahkan terdapat karakter tipikal film horor umumnya yang biasanya menjengkelkan. Kepuasan saya saat menonton film Pemukiman Setan adalah sebesar 68%. Akhir kata, saya mau mengucapkan terima kasih kepada seluruh aktor, aktris, kru, dan orang-orang yang terlibat dalam film ini. Saya bakal menunggu karya-karya kalian berikutnya. Terima kasih buat semua orang yang telah menonton video ini. Tetap support Sen ya, dan kalian juga dapat traktir Sen di link ini agar Sen semakin bersemangat dalam berkonten. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!